Hello everyone, how's it going? Thank you so much to those who are still loyal in watching my channel. And for you who currently watch this video on my channel Akhil Munawar present regarding English learning that is more communicative and then also more effective for you who want to improve your English skills. Terima kasih banyak kepada kalian yang masih setia menonton video yang ada di channel saya. Dan bagi kalian yang baru saja berkunjung di channel saya atau baru pertama kali menonton video yang ada di channel saya, Akhil Munawar. Channel saya Akhil Munawar menyajikan seputar belajar bahasa Inggris yang lebih komunikatif dan tentunya lebih efektif. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih aktif dalam menonton video ini dengan cara mempersiapkan perlengkapan tulis seperti pulpen atau pensil dan selembar kertas yang bisa kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam pembahasan pada video kali ini. Oke, let's get started now. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai simple present tense dalam bentuk kalimat positif atau positive sentence, dalam bentuk kalimat negatif atau negative sentence, dan juga dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan pembahasan yang baru, yaitu mengenai simple past. Nah, sebelum kita mencoba untuk membuat simple past dalam bentuk positive sentence atau dalam bentuk kalimat positif, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih simple past itu dan kapan waktu yang pas atau tepat untuk menggunakan simple past dalam kalimat maupun dalam penggunaan sehari-hari. Oke? Simple past itu dijelaskan berdasarkan buku yang dikarang oleh Betty Schrems-Azar yang berjudul Understanding and Using English Grammar. Edisi ketiga dijelaskan di dalam bukunya, simple past itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dimulai di waktu lampau dan berakhir di waktu lampau juga. Nah, ini dia diagramnya. Oke, saya jelaskan lagi. Jarum yang menunjuk ke arah kiri itu menjelaskan atau menunjuk ke masa lampau atau masa lalu. Dan jarum yang menunjuk ke arah kanan itu menunjukkan masa depan atau masa yang akan datang. Dan jarum atau garis yang ada di tengah-tengahnya ini adalah menunjukkan masa sekarang atau present. Nah, di diagram ini terdapat tanda silang X ya. Nah, tanda silang X itu menjelaskan kegiatan yang dilakukan masuk ke dalam zona waktu lampau dan berakhir di waktu lampau juga. Nah, itulah penjelasan ya mengenai simple past berdasarkan buku Betty Schrems-Azar. Mungkin kalian masih bingung ya, waktu lampau itu apa sih? Waktu lampau itu kalau dalam bahasa Indonesia keterangan waktunya seperti 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Nah, itu keterangan dalam bahasa Indonesianya ya. Kurang lebih seperti itu. Mengerti ya? Oke. Kalian sudah mengerti apa sih simple past itu dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan simple past ya dalam bentuk kalimat positif. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana sih cara membuat simple past dalam kalimat atau dalam bentuk kalimat positif atau positive sentence. Have you ever heard someone say, I went to school last week. She cooked spaghetti last night and then we watched horror movie last month. Nah,
Ini adalah beberapa contoh kalimat simple past dalam bentuk kalimat positif. Oke, di situ ada kata kerja I went to school last week. Ada kata kerja when. When di sini adalah kata kerja atau verb yang kedua, atau the second verb, kata kerja yang kedua. Oke? Atau kita bisa sebut verb to, kata kerja kedua. Nah, untuk membuat kalimat simple past yang kita gunakan adalah kata kerja yang kedua. Makanya yang digunakan adalah when. Begitupun kata selanjutnya yaitu she cooked. She cooked spaghetti last night. Cook di sini adalah verb kedua atau verb to ya, kata kerja yang kedua, karena ada penambahan id setelah kata cook itu. Dan selanjutnya we watch the horror movie last month. Nah, di situ ada kata watch ya, ditambahkan id juga. Nah, di situ watch, di situ yang ditambahkan id adalah verb to atau kata kerja kedua. Oke, bisa kalian lihat di sini tabelnya ada 3 kolom. Yang kita gunakan adalah kolom yang tengah atau verb yang kedua. Oke, dan selanjutnya mari sama-sama kita mencoba menyusun kalimat simple past. Yang pertama, we have to focus on the verb. Yang pertama, kita harus fokus dengan kata kerjanya. Yang kita gunakan adalah kata kerja yang kedua atau verb to. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata kerja belajar ya menjadi study. Selanjutnya kata kerja makan dalam simple past-nya menjadi ate. Selanjutnya kata kerja tidur menjadi slept. Yang selanjutnya kata kerja mendengarkan menjadi listen. Nah, kata kerja yang kita gunakan study, eat, sleep, listen adalah verb yang kedua. Bisa dilihat di sini tabelnya ya kan. Yang saya gunakan adalah verb yang kedua, bukan verb yang pertama dan juga bukan verb yang ketiga. Yang saya gunakan adalah verb yang kedua, yang di tengah. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan sebelumnya subjeknya I, you, they, we. Misalkan I, you, they, we, kita gunakan subjek they. Kita gunakan kata kerjanya studied. Oke, they studied ya. They studied. They sebagai subjek, studied sebagai verb yang kedua. Jika kalian membuat kalimat hanya subjek dan verb yang kedua dalam bentuk simple past ini, sudah dinyatakan benar, tetapi sekali lagi untuk pemaknaannya kurang sempurna. Jadi kalian harus tambahkan objeknya. They studied apa nih? Misalkan they studied English, mereka belajar bahasa Inggris. Nah, bisa kita tambahkan juga keterangan waktunya. Misalkan tadi malam, berarti tadi malam last night, jadi they studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris tadi malam. Oke? Dan selanjutnya kita coba membuat kalimat dengan subjek we, dan verb yang kedua yang kita gunakan kata kerjanya adalah tidur. Berarti apa? Di sini ada tabelnya sleep, slept, slept. Berarti yang kita gunakan adalah, oke, jawab aja di atas. Sleep, slept, slept. Yang kita gunakan adalah, betul sekali, yang kita gunakan adalah slept ya. Misalkan he ya. He slept. Nah, untuk he slept jangan ditambahkan s lagi. Untuk simple past tidak perlu ditambahkan s walaupun subjeknya adalah he. Perlu diingat, ketika kalian menggunakan subjek he untuk simple past, jangan kata kerjanya ditambahkan s atau is. Jadi gunakan saja verb yang keduanya saja, oke? He slept. He slept. Dia tidur. Oke, dia tidur. Nah, jika kalian hanya membuat kalimat seperti ini, sudah dinyatakan benar, tetapi dalam segi pemaknaan,
ya, kurang sempurna. Jadi kalian juga harus menambahkan he slept, keterangan waktu atau objeknya, atau keterangan tempatnya. Misalkan kita tambahkan keterangan tempatnya, ya, di kamar. He slept in the bedroom, ya. Dia tidur di kamar. Bisa juga kita tambahkan keterangan waktunya seminggu yang lalu. Berarti he slept in the bedroom last week. Dia tidur di kamar seminggu yang lalu. Nah, ini adalah salah satu contoh juga, ya, simple past dalam bentuk kalimat positif. Oke, kita harus fokus dengan verbnya yang kita gunakan untuk simple past tense ini adalah verb yang kedua, verb to. Oke, sampai di sini paham? Oke, so far so good. Nah, sekarang dan di tahap yang paling terakhir, kita mencoba membuat kalimat simple past tense ini tanpa perlu kita tulis, ya. Jadi kita rancang di otak kita bagaimana caranya, ya, kita bisa mengujarkan simple past tense ini, ya, melalui lisan kita. Yang pertama, kita harus fokus dengan verbnya. Verb apa yang mau kita gunakan? Misalkan verb yang kita gunakan adalah watch lagi, ya kan? I watch English learning video on YouTube. Ya, misalkan kita coba, ayahku pergi ke kantor kemarin. Gimana? My father went to the office yesterday. My father, ayahku, pergi to the office, ke kantor, ya, yesterday, kemarin. Seperti itu, ya. Kita susun pelan-pelan di otak kita. Setelah kita sudah susun kalimatnya di otak kita, baru kita ucapkan melalui lisan kita. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba membuat kalimat positif, ya, simple past tense di kolom komentar pada video kali ini. Terserah kata kerja yang mau kalian gunakan, kata kerja apa terserah. Jadi kalian buat saja di kolom komentar. Jika kalian merasa kesulitan atau ragu dengan kalimat yang kalian buat, tidak apa-apa, silahkan dibuat saja. Nanti saya akan bantu mengoreksi di kolom komentar pada video kali ini. I think that's enough for today. See you next video. Bye for now.